Baik, adapun materi slide. Nah, jadi untuk nutrisi pasien dengan kondisi keadaan kritis, ada beberapa hal yang Pak Alfian jelaskan di sini. Nah, pentingnya nutrisi untuk pasien yang dirawat di rumah sakit, efek hospitalisasi, apalagi pasiennya dengan keadaan kondisi dalam kritis atau keadaannya sudah mengancam nyawa. Nah, sehingga kira-kira apa sih yang saudara-saudara pikirkan? Nah, di situ penting. Nah, kemudian sebelum Pak Alfian melanjutkan materi selanjutnya, Pak Alfian ada sebuah pertanyaan. Nanti silahkan ditulis jawabannya terkait pengisian status nutrisi secara umum di kolom komentar di @link. Apa sih istilah dalam pengukuran status nutrisi, yaitu pemeriksaan disebut sebagai singkatan A, B, C, D. Nah, jelaskan per poinnya, apa itu A, apa itu B, apa itu C, apa itu D. Nah, itu nanti ditulis sebagai absensinya adalah menjelaskan pertanyaan Pak Alfian ini ya. Oke, Pak Alfian lanjutkan. Nah, ini adalah kondisi dalam terkait riwayat-riwayat status nutrisi di berbagai macam negara termasuk Indonesia. Nah, di beberapa negara maju, angka malnutrisi di rumah sakit ada sebesar 45%. Di negara berkembang, angka prevalensinya lebih tinggi, yakni antara 30-50% kejadian malnutrisi. Karena kita tahu pasien dengan keadaan kritis di rumah sakit pasti status dengan tingkat ketergantungan antara total care sampai intensive care, sehingga kemampuan aktivitasnya menurun. Berefek pada apa? Berefek pada saluran gastrointestinal, di mana penurunan fungsi peristaltik usus, sehingga nafsu makan juga menurun, proses metabolisme juga ikut menurun karena penyerapan ikut menurun. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Hasil data di RSUPN Dr. Cipto Mangkusumo Jakarta sendiri, data terakhir menunjukkan angka malnutrisi di rumah sakit sampai 60-70% pasien yang dirawat inap non bedah mengalami malnutrisi, yaitu tidak sesuaian antara status nutrisinya. Nah, kemudian langkah dukungan nutrisi pada pasien kritis yang harus dilakukan adalah pada dasarnya sebagai sumber suportif atau dukungan penyembuhan sakit, nutrisi juga dapat ditujukan sebagai terapi. Ya, itu yang perlu dipahami. Sehingga nutrisi bukan hanya sebagai suportif supaya cepat sembuh, tapi juga buat pengobatannya. Nah, karena kita tahu beberapa obat pun juga ikut dalam proses metabolisme, sehingga terapi makanan sendiri pun juga digunakan sebagai terapi. Contoh misal kandungan-kandungan yang digunakan dalam nutrisi, protein dan sebagainya, ini sangat penting dalam membantu proses terapi pasien, sehingga jumlahnya harus disesuaikan. Contoh pada pasien diabetes, glukosa adalah sebagai terapi. Terapi seperti apa? Pembatasan glukosa akan mempengaruhi dari proses terapinya otomatis. Nah, kemudian agar tujuan sebagai bagian dari terapi dapat tercapai, maka perencanaan nutrisi khususnya pada pasien kritis harus direncanakan secara cermat dan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, beberapa poin pentingnya ada 7 hal yang perlu dipahami dalam pemberian nutrisi pada pasien kritis. 1. Penilaian status nutrisi harus benar-benar akurat. Bagaimana status nutrisinya? 2. Cara penilaian status nutrisi. 3. Perhitungan jumlah kebutuhan kalori. 4. Cara pemberian nutrisinya lewat jalur apa. 5. Inisiasi, yaitu istilahnya sesegera mungkin memberikan nutrisi apabila pasien mengalami status malnutrisi. 6. Cara memenuhi target besar nutrisi. Dan 6. Refeeding syndrome. Nah, ini yang perlu diperhatikan dan diwaspadai. Kita lanjutkan. Penilaian status nutrisi. Langkah pertama yaitu dengan cara mengidentifikasi apabila ada indikasi malnutrisi. Semua organisasi profesi bidang nutrisi, The American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) maupun ESPEN, jadi merekomendasikan uji screening malnutrisi atas semua pasien yang dirawat di rumah sakit, ya, semua ruangan. Tahap awal ini bertujuan mengidentifikasi pasien dengan malnutrisi dan pasien dengan resiko malnutrisi, terutama pasien yang sakit kritis,
Setiap pasien yang dirawat di rumah sakit memerlukan penilaian penapisan nutrisi dalam 48 jam atau 22 hari perawatan. Dan penilaian status nutrisi lengkap pada pasien dengan penyakit kritis. Adapun algoritmanya sebagai berikut. Nah, jadi ini pasien baru masuk dilakukan screening awal, apakah dia beresiko atau tidak beresiko. Nah, contoh dia masuk di sini statusnya beresiko, penilaian status nutrisinya dilakukan, kemudian pembuatan rencana asuhan nutrisi, implementasi. Nah, implementasinya tergantung nanti juga apakah pasien tetap dirawat inap atau pengawasan keadaan pasien, kemudian dilakukan evaluasi ulang terhadap pemutakhiran rancangan nutrisi. Jadi ada melakukan evaluasi. Nah, pengawasan keadaan ini nanti harapannya kalau sudah tujuannya tercapai maka nutrisinya dinyatakan sudah cukup atau dihentikan. Nah, apa pasiennya tidak dilakukan rawat inap, rencana perawatan di rumah yaitu pendidikan atau edukasi tentang pemberian nutrisi selama rawat di rumah. Nah, ini adapun kalau dia tidak beresiko sehingga dilakukan screening berkala sampai ditemukan dia contoh kalau tetap tidak beresiko pilihannya ini. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, cara penilaian status nutrisi. Untuk menilai status gizi sendiri terdapat beberapa metode. Yang sering digunakan adalah penggunaan MST atau Malnutrition Screening Tool. Merupakan cara sederhana untuk mendeteksi malnutrisi di rumah sakit. Nah, terdiri dari 3 pertanyaan menilai berat badan terakhir serta ada tidaknya penurunan nafsu makan dan gejala yang ditemukan. MST ini terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama adalah penapisan, jadi dicek dulu, sedangkan yang kedua adalah menilai resiko nutrisi. Nah, ini adalah bagan untuk scoring penapisan dan juga penentuan resikonya. Nah, kemudian apakah ada penurunan berat badan tanpa sengaja? Apabila tidak ada, skornya 0. Apabila turun 1-5, skornya 1, dan seterusnya. Kalau ragu-ragu diberikan skor 2. Apakah ada penurunan nafsu makan atau sulit makan? Kalau iya berarti 1, tidak 0. Nah, skor MST untuk penentuan risiko 0 atau 1 tidak ada risiko malnutrisi bila lama rawat lebih dari 7 hari, penapisan ulang dan dapat diulang per minggunya. Jika skor MST 2 atau lebih, risiko malnutrisi, dilakukan intervensi nutrisi, konsultasi dengan gizi dalam waktu 24-72 jam. Jadi selama perawatan setelah 1 hari sampai 3 hari dilakukan konsultasi. Nah, kemudian yang ketiga, penghitungan jumlah kebutuhan kalori. Nah, untuk pemberian terapi suportif pertama diberikan kebutuhan kalori sesuai dengan ASPEN merekomendasikan cara indirect kalorimetri, yaitu menentukan besaran kalori. Adapun penghitungannya dengan penentuan basal energy expenditure atau BEE. Nah, adapun untuk menghitung kebutuhan kalori yaitu BEE kali FA kali FS. BEE adalah base atau basal energy expenditure dikali faktor activity dan FS faktor stress. Nah, adapun penjelasannya berikut ini. Faktor pengali aktivitas adalah 1,2 untuk aktivitas rendah, 1-3 sedang, 1-5 untuk tinggi. Jadi ini ditanya atau dicek selama pasien berada di ruangan tempat perawatan. Sedangkan faktor pengali stres nanti akan dilakukan penilaian terhadap kondisi stres. Nah, ini untuk pengukuran BE-nya ya, ini nilai dari FA dan FS-nya. Kemudian nanti dihitung berapa sih kebutuhan kalori per pasien per hari. Nah, untuk rumus singkatnya, nah ini dia. Nah, untuk praktisnya, kebutuhan kalori untuk pasien biasanya berkisar antara 25 sampai dengan 35 kilokalori per kilogram berat per hari. Nah, itu nanti jadi asumsinya contoh berat badannya 50, berarti 50 kali 25 ketemu 1250 kilokalori per kilogram per hari. Jadi itu kebutuhannya. Kemudian persamaan itu dihitung kalorinya, sudah dapatkan indirect kalorimetri, kebutuhan proteinnya antara 0,8 sampai dengan 1,5 gram. Nah, ini jadi penghitungan nanti bahannya apa, berapa kandungan untuk proteinnya,
sehingga nanti diasumsikan untuk kebutuhan nitrogen. Nah, nitrogen ini nanti perlu dibatasi pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal. Kemudian sebagian yaitu 20 sampai dengan 35% kebutuhan kalori diberikan dalam bentuk lemak yang harus mencakup lemak esensial berupa asam linoleat 4% total kalori dan asam linoleat sebesar 0,2 sampai 0,4% total kalori. Nah, ini bagiannya nutrisi. Jadi kita hanya cukup mengetahuinya. Jadi nice to know. Tambahan lain seperti mineral, elektrolit dan mikronutrien lain serta serat yang digunakan supaya proses metabolismenya menjadi lancar. Nah, kemudian cara pemberian nutrisi, poin yang keempat. Nah, adapun cara pemberian nutrisi, nah inilah yang menjadi peran utama sebagai perawat. Sendiri sangat disarankan memberian nutrisi enteral dibandingkan parenteral. Nah, ini jadi jalur lewat oral lebih utamakan dibandingkan melalui jalur infus. Nah, pemberian secara enteral berupa oral maupun artifisial dapat berupa parenteral atau pemasangan selang atau tubing. Jadi kita memberikan saluran, contohnya NGT. Nah, kontraindikasi pemberian enteral adalah keadaan tidak stabil meliputi gangguan hemodinamik. Ada obstruksi usus. Nah, jadi ada masa saluran cerna, perdarahan saluran cerna masif sehingga untuk otomatis akan mengganggu penyerapan. Iskemia intestinal, gangguan organ, malnuabsorpsi berat. Nah, pasien-pasien yang mengalami ini nggak bisa otomatis masuk saluran cerna makanannya, serta inflamasi berat saluran cerna. Adapun pemberian nutrisi parenteral juga tidak diindikasikan untuk pasien keganasan yang bersifat terminal atau sudah ditentukan end of life care-nya. Selama tidak ada kontraindikasi, lebih diutamakan pemberian nutrisi lewat jalur enteral. Selama contoh ini tadi pada pasien end of life, pada pasien kanker misal, nah, dia tidak mengalami gangguan-gangguan saluran hemodinamik dan saluran cerna, diutamakan dia pakai saluran cerna atau lewat mulut dengan tujuan organ saluran cernanya tetap terjaga dengan baik karena dilewati oleh makanan sehingga mukosanya tidak mengalami iritasi, kerusakan lambung dan sebagainya. Ada beberapa keuntungan pemberian nutrisi enteral pada pasien kritis, diantaranya mendukung fungsi mukosa. Nah, ini fungsi mukosanya, saluran cerna dapat menurunkan mortalitas dan morbiditas pasien di ruang intensif sehingga saluran cerna ini mukosanya tetap terlumasi atau dilewati makanan. Nah, kemudian ini yang perlu diwaspadai, puasa yang berkepanjangan dapat menyebabkan atrofi mukosa sehingga pemberian enteral ini benar-benar lebih diutamakan karena mencegah salah satunya ada atrofi. Hal ini dapat menurunkan fungsi saluran cerna terutama sebagai sawar atau antibakteri-bakteri saluran cerna. Apabila ada gangguan fungsi sawar atau sistem imun awal ini dapat meningkatkan resiko translokasi bakteri sehingga menimbulkan infeksi bahkan sepsis. Nah, ini kalau puasanya berkepanjangan, otomatis fungsi dari saluran cerna untuk menangkal bakteri pun juga menurun sehingga beberapa bakteri yang ada di dalam saluran cerna malah merusak sendiri pada saluran cerna dan mengalami infeksi yang saluran cerna ataupun bisa sampai infeksi yang sifatnya menyeluruh disebut sebagai sepsis. Nah, pasien dengan penyakit kritis tanpa resiko malnutrisi namun ada kontraindikasi pemakaian nutrisi enteral, maka pemberian nutrisi parenteralnya atau jalur infusnya secara eksklusif ditunda dalam 7 hari pertama onset akut. Sehingga kalau pada pasien-pasien awal dengan keadaan kritis, dia posisinya masih sadar, nah dia bisa melalui jalur enteral ataupun contoh nggak sadar tapi bisa pemberian jalur lewat saluran contoh NGT, diutamakan diundur pemberian nutrisi lewat parenteralnya sampai dengan 7 hari. Pemberian nutrisi parenteral secara dini dapat meningkatkan infeksi dan mortalitas atau infeksi atau kematian. Akan tetapi apabila pasien malnutrisi atau risiko tinggi malnutrisi dan tidak dapat menerima nutrisi enteral atau lewat saluran cerna, maka nutrisi parenteral menjadi pilihan utama. Pemberian nutrisi parenteral ini dapat diinisiasi seawal mungkin. Ya, jadi kalau berarti ada indikasi kesulitan dalam pemberian saluran melalui saluran cerna, maka sesegera mungkin segera diberikan cairan parenteral untuk keamanan pasien. Nah, pemberian nutrisi parenteral juga dapat dimulai apabila setelah 7-10 hari jumlah kalori yang
didapat pemberian dari jalur enteral kurang dari 60% dari kebutuhan total, sehingga kan otomatis dalam pemberian lewat enteral juga tetap dievaluasi. Kalau tidak terpenuhi 60%, maka harus diberikan tambahan parenteral. Nah, oke. Yang kelima, inisiasi nutrisi pada pasien malnutrisi, sehingga sesegera mungkin segera diberikan pemberian nutrisi yang sesuai. Pada saat inisiasi pemberian nutrisi parenteral pada pasien malnutrisi diberikan awal secara hipokalorik atau berupa jumlah energi kurang dari 20 kilokalori kilogram per hari. Nah, tadi kan patokannya kalau secara rata-rata kebutuhan kalori adalah 25 sampai dengan 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Nah, sekarang kalau pada pasien dengan malnutrisi diinisiasi pemberian nutrisi parenteralnya adalah penghitungannya kurang dari 20 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Nah, atau kurang dari 80% jumlah total kebutuhan kalori per hari. Sehingga nanti kalau contoh tadi penggunaan rumus kebutuhan kalori yang sebelumnya, yaitu BBE kali FS kali FS dan FA, maka ini nanti hasilnya diambil 80% nya. Nah, pemberian ini harus sertai pemberian protein yang adekuat, yaitu lebih atau sama dengan 1,2 gram per kilogram per hari. Tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan proteinnya. Pemberian sediaan soy base, yaitu pemberian contoh soy base IV fat emulsion, contoh pemberian protein dari senyawa atau golongan yang bersumber dari kedelai harus dibatasi pada 1 minggu pertama apabila tidak ada kekhawatiran defisiensi asam lemak esensial. Pembatasan ini dilakukan sampai maksimal 10 gram per minggu. Kemudian pemberian nutrisi parenteral dikurangi apabila terdapat perbaikan toleransi nutrisi enteral, sehingga kalau contoh pasiennya dipasangin GT kemudian status nutrisinya membaik lebih dari 60%, maka jumlah kalori yang diberikan lewat parenteral nutrisinya boleh disabeh atau dihentikan. Adapun algoritmanya, nutrisi enteral mulai diberikan 24 sampai 48 jam setelah onset akut. Nah, sehingga ini kalau pada pasien kritis mulai dari hari pertama memang sudah harus diberikan nutrisi, sudah dihitung dan pemberiannya disesuaikan. Hari ketiga target nutrisi harus mencapai 80% dari kebutuhan nutrisinya. Ya, ini ada target yang harus dipenuhi. Bila iya, dilanjutkan dengan nutrisi enteral. Tapi kalau tidak dan memiliki resiko tinggi sesuai dengan penapisan tadi, maka dilakukan pemberian maksimalkan dengan pemberian tambahan, yaitu pemberian ekstra nutrisi, contoh yaitu tadi pemberian parenteral. Nah, pemberian parenteral sehingga toleransi sampai dengan 96 jam. Apabila posisinya tertoleransi berarti diperlukan suplementasi parenteral. Cara memenuhi target nutrisi, contoh pemberian nutrisi parenteral. Nah, ini nutrisi enteral mencegah kehilangan massa otot dan mencegah nutrisi untuk mempercepat pemulihan. Kemudian meningkatkan nutrisi enteral pada 1 minggu pertama perawatan, mencegah awal defisit kalori dan mempercepat pemulihan. Kemudian agen prokinetik dan nutrisi prospilorik, mencegah awal defisit kalori untuk mempercepat pemulihan. Jadi di sini tujuannya supaya nutrisi-nutrisi pun dapat diserap sesuai dengan organ-organ yang membutuhkan. Kemudian pemberian nutrisi parenteral suplemental pada 1 minggu pertama perawatan. Nah, ini untuk pemberian parenteral mencegah awal defisit kalori untuk mempercepat pemulihan, sehingga setelah 1 minggu atau 7 hari parenteral dianjurkan diinisiasi untuk diberikan untuk pemenuhan kebutuhannya. Kemudian peningkatan jumlah protein lebih besar dari 0,8 gram per hari dengan tujuan mempertahankan massa protein tubuh, mempercepat pemulihan karena protein sebagai zat pembangun tubuh. Pemberian glutamin memenuhi kebutuhan defisiensi
kondisional untuk penurunan mortalitas. Glutamin adalah golongan protein juga, kemudian antioksidan, mencegah gagal organ karena antioksidan ini adalah melawan radikal bebas. Kemudian pemberian lipid antiinflamasi mencegah gagal organ karena lipid ini pun juga sebagai media untuk transport energi dan transport nutrisi. Kemudian pemberian nutrisi enteral pada pasien kritis dapat diberikan 24-48 jam sesuai dengan onset tadi di atas, sesuai dengan algoritma. Kemudian langkah awal pemberian jumlah makanan hipokalori atau berupa nutrisi enteral inisiatif untuk mukosa usus, yakni pemberian sebanyak 10-20 kalori kilogram berat badan per hari atau sampai dengan 500 ml per hari. Jumlah tersebut kemudian ditingkatkan secara bertahap dalam waktu 1 minggu dengan memperhatikan toleransi tubuh terhadap nutrisi oral serta evaluasi resiko terjadinya aspirasi. Nah, ini perlu diperhatikan, jangan sampai muncul ada indikasinya aspirasi atau ada makanan yang kembali ke saluran napas. Jumlah protokol harus khusus untuk pemberian nutrisi oral ini dapat ditetapkan sesuai dengan kondisi setempat. Sehingga kalau memang pasiennya masih bisa dengan sadar diberikan lewat oral, diberikan oral. Kalau diberikan oral tidak bisa, kita bisa memberikan saluran tube atau pemberian NG tube. Apabila keadaan hemodinamik tidak stabil, maka pemberian nutrisi suportif harus ditunda. Inisiasi nutrisi juga harus dilakukan secara hati-hati. Pada pasien sedang dilakukan titrasi turun dosis vasopresor pada pasien-pasien dengan gangguan hemodinamik. Tujuannya vasopresor adalah membuka saluran atau membuka pembuluh darah, sehingga resiko iskemia saluran cerna pada pasien-pasien tersebut besar sehingga gejala-gejala intoleransi harus dipantau. Gejala intoleransi tersebut seperti distensi abdominal sehingga perutnya tegang, mengeras, peningkatan produksi selang nasogastrik atau NGT sehingga cairan NGT-nya meningkat, penurunan frekuensi BAB, penurunan flatus atau kentut, atau munculnya asidosis metabolik berdasarkan pemeriksaan analisis gas darah. Kemudian untuk memonitor pemberian nutrisi suportif, jadi pemberian nutrisi dukungan tambahan berupa tanda vital perlu dicek, berat badan dicek, keseimbangan cairan dengan pengecekan penghitungan keseimbangan cairan antara cairan input output dan juga EWL insensible water loss. Kemudian kondisi elektrolit, gula darah, bun, kreatinin, kalsium, fosfat, magnesium. Kemudian 24 jam urin. Ini nanti selain 24 jam urin ini dilakukan secara pemeriksaan darah, pengambilan sampel darah vena, dan kemudian pemeriksaan 24 jam urin ini untuk mengetahui kondisi asupan total, kandungan protein dan sebagainya, serta fungsi hepar dicek dari pengambilan darah. Kadar glukosa disarankan untuk pasien secara umum adalah 140 mg per dl atau antara 150 sampai 180 mg per dl untuk satuan gula darahnya. Nah, ini yang perlu diwaspadai yaitu yang ketujuh, refeeding syndrome. Nah, walaupun nutrisi pada keadaan pasien kritis sangat penting, namun apabila diberikan terlalu cepat, dapat meningkatkan angka kematian dengan kondisi hiperglikemia dan refeeding syndrome. Apabila diberikan terlambat juga akan memperberat keadaan malnutrisi, sehingga akan memperlambat proses perawatan dan penyembuhan atau rehabilitasinya. Agar didapatkan waktu yang baik, umumnya direkomendasikan pada pasien dengan keadaan awal yang baik diperbolehkan dapat nutrisi hipokalorik sampai dengan 7 hari perawatan pertama. Apabila tidak memungkinkan melalui enteral, maka digunakan jalur parentral. Kondisi khusus, pasien-pasien kondisi khusus gagal nafas akut. Nah, contoh saat ini dengan kondisi penyakit corona, sebelum diyakini bahwa pemberian formula rendah karbohidrat tinggi lemak atau rendah karbohidrat tinggi lemak dapat memanipulasi jumlah produksi CO2. Nah, karena hasil sisa metabolisme lemak salah satunya CO2 dan diharapkan dapat meningkatkan proses pemulihan pasien. Namun temuan serupa tidak didapatkan pada penelitian yang lebih besar dan formulasi khusus ini memang betul untuk memengaruhi jumlah CO2 hanya pada pasien yang menerima kelebihan makanan. Hal ini dikarenakan produksi CO2 akan bertambah secara signifikan dalam keadaan lipogenesis atau pemecahan CO2, pemecahan lemak. Karena itu
Tidak direkomendasikan penggunaan formulasi khusus rendah karbohidrat dan tinggi lemak pada pasien gagal napas, dan harus fokus pada penghindaran pemberian jumlah kalori berlebih dari kebutuhan. Nah, ini perlu diperhatikan adalah jumlah air yang dibatasi khususnya dalam keadaan overload cairan. Jadi pada pasien gagal nafas akut yang perlu diperhatikan adalah 1. Hindari formula rendah karbohidrat tinggi lemak karena akan memperberat produksi CO2, otomatis memperberat kondisi masalah napas. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah cairan yang dimasukkan, jangan sampai overload. Kalau overload otomatis beban jantung dan juga beban paru-paru akan semakin berat. Gagal ginjal. Nah, keadaan khusus ini, dalam keadaan gagal ginjal mengalami kondisi kritis, jumlah pemberian kalori tetap seperti pasien kritis lainnya. Nah, jumlah protein, karena ginjal ini fungsinya salah satunya melakukan metabolisme protein, yaitu ureum dan sebagainya. Protein diberikan tetapi dengan jumlah 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari, atau jika pasien menerima dialisis atau continuous renal replacement therapy, pasien dengan penggantian atau pencangkokan ginjal, pemberian protein dapat ditambah. Jika terdapat abnormalitas elektrolit signifikan, dapat dipertimbangkan pemberian nutrisi formulasi khusus untuk gagal ginjal, yaitu menyesuaikan jumlah elektrolit yang kurang atau yang dibutuhkan. Gagal hati. Nah, ini bukan broken heart ya. Gagal hati di sini artinya adalah gangguan fungsi hepar. Contoh pada pasien sirosis hepatis, atau hatinya mengeras, bukan yang keras hati ya, hatinya mengeras karena ada perlemakan, karena ada gangguan infeksi dan sebagainya. Umumnya disertai dengan edem atau asites. Nah, asites ini adalah bengkak yang terisi cairan pada rongga peritoneum. Dalam keadaan ini diperhitungkan kalori menggunakan berat kering. Jadi ada kondisi berat kering dan berat basah, di mana berat kering ini pasien-pasien yang sudah dilakukan pengukuran ditimbang antara sebelum dan sesudah dilakukan fungsi. Adapun untuk jumlah protein tidak dilakukan restriksi, karena memang protein tidak akan bermasalah pada pasien dengan gagal hepar. Namun tetap seperti pasien penyakit kritis lainnya disesuaikan. Memang ada kekhawatiran jika penambahan protein akan menyebabkan ensefalopati karena efeknya akan terjadi peningkatan kadar nitrogen dan berbahaya pada otak. Tetapi pengurangan protein dapat menurunkan status nutrisi. Nah, perlu dipahami hati-hati karena protein akan membantu proses peningkatan nutrisi, karena posisi hepar sedang bermasalah karena fungsi hepar adalah metabolisme, sehingga memang untuk perbaikan selnya membutuhkan protein juga, sehingga memang benar-benar harus diperhatikan keseimbangannya. Kemudian pengurangan jumlah protein dapat menurunkan status nutrisi, mengurangi massa otot sehingga dapat meningkatkan jumlah amonium atau amonia dalam tubuh. Selain itu juga penambahan asam amino rantai cabang pada formula diet enteral pada pasien dengan sirosis atau penyakit hati kronis dianggap tidak memberikan keuntungan selama telah diberikan antibiotik dan laktosa. Memang pemberian asam amino rantai cabang dalam jangka panjang menurunkan progresi penyakit, tetapi dalam keadaan koma atau sakit kritis tidak terlalu memberikan banyak manfaat, sehingga untuk pasien-pasien dengan gagal hepar ini yang perlu diwaspadai, memang proteinnya tetap dijaga, cairannya harus tetap dijaga keseimbangannya. Untuk pemberian asam amino bisa diberikan, tetapi tidak begitu memberikan dampak yang signifikan. Pankreatitis akut, kita kembali lagi kalau fungsi pankreas adalah produksi 3 fungsi, ada 3 sel, alfa, beta, dan gamma. Nah, fungsi pankreatitis akut ini tergantung mana yang kena, sehingga hal-hal yang perlu diperhatikan, alfa menghasilkan glukagon, beta menghasilkan insulin, dan delta menghasilkan pemecah asam amino. Dalam memutuskan pemberian nutrisi enteral pada keadaan pankreatitis akut harus dimonitor mengenai derajat keparahan penyakit tersebut. Pankreatitis akut memberikan 3 derajat keparahan, yaitu ringan, sedang, berat, dan juga derajat berat. Pankreatitis akut ringan dinyatakan dengan pankreatitis tanpa disertai dengan gagal organ atau komplikasi lokal. Kemudian pankreatitis sedang sampai berat disertai gagal organ, sementara kurang dari 48 jam disertai komplikasi lokal. Adapun pankreatitis akut berat dinyatakan dengan adanya gagal organ yang berlangsung lebih dari 48 jam. Yang dimaksud dengan gagal organ adalah adanya gangguan, atau di sini hasil pemeriksaannya tekanan sistolnya kurang dari 90 mmHg, insufisiensi paru, tekanan O2-nya kurang
videonya kurang dari 300, gagal ginjal dengan kondisi kreatinin serumnya lebih dari 1,9 mg per dl, komplikasi lokal yang dapat terdeteksi dengan CT scan atau pseudokista, abses, nekrosis pada saluran cerna di sekitar pankreas. Nah, ini beberapa hal yang menjadi patokan untuk mengecek tingkat keparahan dari pankreas apabila mengalami pankreatitis. Sehingga yang perlu dimonitor ya ini hati-hati dalam pemberian cairan enteralnya, sehingga kita perlu sesuaikan dalam penghitungan nutrisinya, paling enggak masih hampir sama. Nah, ini pemberian nutrisinya khusus enteral segera bila pasien dapat menelansi makanan, komplikasi atau gagal mencapai target yang disesuaikan 7 hari, maka dipertimbangkan pemberian nutrisi khusus. Apabila pasien mengalami pankreatitis sedang sampai berat atau berat, maka digunakan pemasangan NG tube dan nutrisi enteral yang dimulai dari nutrisi tropik dilakukan segera setelah resusitasi cairan selesai, yaitu ditargetkan 24-48 jam, karena pasien dengan dengan pankreatitis ini akan mengalami dehidrasi sehingga harus diberikan bantuan resusitasi cairan. Apabila cairan sudah terpenuhi, keseimbangan sudah terpenuhi, maka nutrisinya disesuaikan atau diberikan sesuai dengan kebutuhan dan penghitungannya. Pada pasien pankreatitis akut berat yang menerima inisiasi awal nutrisi enteral, dapat dipertimbangkan untuk pemberian probiotik, yaitu pemberian makanan yang bersumber memiliki kandungan dapat membunuh bakteri. Sepsis. Nah, pada kondisi khusus selanjutnya adalah pasien yang mengalami sepsis atau infeksi secara menyeluruh, infeksi berat, umumnya memiliki penurunan fungsi gastrointestinal. Pada keadaan ini, pemberian enteral diberikan 24-48 jam setelah diagnosis sepsis ditegakkan, setelah hemodinamik stabil, di mana MAP lebih atau sama dengan 65 mg hidrat-girum, dosis vasoaktif yang setelah stabil pemberian obatnya, dan kadar laktat yang stabil atau menurun, di mana kandungan laktat tidak terlalu tinggi dalam darah. Dalam keadaan sepsis, terutama pada fase akut, tidak diberikan nutrisi parenteral secara penuh atau secara bersamaan dengan nutrisi enteral. Hal ini berlaku pada pasien dengan atau tanpa malnutrisi, sehingga tidak berikan parenteral secara langsung. Untuk pemberian nutrisi enteral inisiasi dapat diberikan nutrisi trofik seperti disebutkan di atas 10-20 kg. Maksudnya di sini nutrisi trofik adalah nutrisi rendah kalori sampai dengan 500 kilokalori dari yang dinaikkan secara perlahan dengan target 50% jumlah kebutuhan kalori total, dan protein diberikan 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, kondisi end of life, kondisi yang sudah mendekati kematian, seringkali berhadapan dengan pasien yang dalam keadaan end of life ini, atau pasien terminal, pasien kanker yang sudah kondisinya sudah parah, pasien stroke atau sepsis yang sudah parah, kondisi GCS-nya sangat rendah. Dalam keadaan ini tidak merupakan suatu keharusan diberikan nutrisi artifisial dan dehidrasi dan asupan oral buruk dapat ditoleransi dengan baik pemberian dan memberikan gejala yang tidak menonjol pada mayoritas pasien penyakit terminal. Terapi penurunan asupan makanan seringkali menjadi sumber kecemasan pada keluarga. Sebetulnya pemberian nutrisi artifisial atau dehidrasi tidak memperbaiki luaran atau perbaikan kondisinya si pasien, sehingga pada beberapa penelitian pemberian hidrasi intravenous 1 liter per hari tidak meningkatkan kualitas hidup karena memang kondisinya sudah terminal. Nah, sekian dari Pak Alfian. Apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.